NU mendunia, dalam arti NU bisa mengatasi dalam hal ini atau membantu bagaimana konflik-konflik bisa teratasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini podcast kedua Sahabat AA menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama. Sekarang tema yang akan kita bahas adalah peranan Nahdlatul Ulama dalam peradaban tatanan global dunia. Nah, ini sangat luas sih sebenarnya ya. Ya, betul dok. Kiai Nunung ya tentang ini. Cuma kita flashback sejarah di mana NU menjadi mediator ya, mediator untuk perdamaian dunia. Contoh waktu Gus Yahya, ketum kita yang dulu sebelum jadi ketua umum, beliau sempat ke Israel ya, kemudian akhirnya Gus Dur ya, dan justru perspektif warga Indonesia itu seperti antipati gitu. Nah ini yang ada yang antipati ya, tapi ada juga yang mendukung. Jadi terjadi pro kontra lah ya. Gitu. Biasa. Nah dan sekarang Ukraina, Rusia gitu ya. Presiden Jokowi ke sana. Ya, Pak Presiden ke sana. Nah kira-kira menurut Kiai ini ya, saya menanyakan pendapat Kiai. Peran Nahdlatul Ulama setelah kita berbicara di Indonesia tadi dan khusus di Kabupaten Karawang. Nah, kalau untuk di dunia sendiri itu seperti apa, Kiai? Mungkin kan Kiai bisa menjelaskan karena pernah menjadi anggota dewan ya, pasti sudah mengetahui lah. Politikus lah, mantan politikus. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agen dan Kang Adek. Siap. Kalau kita ngomong soal NU, kita tidak akan lepas dari sejarah. Peranan aja. Jadi NU memang didirikan untuk rahmatan lil alamin. Artinya untuk semua umat, tidak hanya untuk di seluruh dunia. Ya. Kenapa begitu? Karena hanya yang punya konsep rahmatan lil alamin itu hanya NU yang berasaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kalau kita ngomong soal NU saat ini, NU itu tidak hanya ada di Indonesia, bahkan banyak cabang-cabang NU sudah tersebar di negara-negara lain atau juga sudah mendunia. Tujuannya apa? Agar NU ini satu diakui oleh dunia. Yang kedua, NU ini dalam konteks rahmatan lil alaminnya, dalam konteks amar ma'rufnya, itu bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di negara lain. Kenapa begitu? Karena negara yang tidak konflik sara itu cuma ada di Indonesia. Betul, dengan ratusan suku Kenapa begitu? Karena Indonesia ini satu sami'na wa ata'na dengan para ulama. Yang ketiga, Indonesia ini dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah masih memegang teguh yang namanya tradisi-tradisi menghormati ulama, ta'zim kepada ulama, mahabbah pada ulama, termasuk kepada para aulia Allah yang ada di Indonesia. Nah, karena dengan begitu maka Indonesia terjaga dari konflik sara yang seperti terjadi di negara-negara saudara kita. Ya, betul ya. NU mendunia, dalam arti NU bisa mengatasi dalam hal ini atau membantu bagaimana konflik-konflik itu bisa teratasi dengan adanya Nahdlatul Ulama. Karena NU kan tidak mengenal dengan kekerasan. Iya. Tawasuk. Kemudian kalau kita lihat konflik-konflik yang ada di Timur Tengah, konflik-konflik yang ada di antara Israel dan Palestina dan di negara-negara yang lain, kita ingat
ketika kita dipimpin oleh seorang kiai, Ya, presiden ya. seorang ulama yang alim dan alama, yaitu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau sempat dalam sejarah kepemimpinannya berkunjung Ke Israel. ke Israel. Ini yang tidak kita pahami sebenarnya. Ya, betul, Tidak betul, kita betul. pahami maksud beliau. Ya, betul. Artinya apa? Kalau analisa saya yang bodoh ini, kunjungan beliau itu dalam arti bagaimana Indonesia, bagaimana NU pada saat itu ingin mencoba untuk mengatasi konflik yang terjadi di negara tersebut. Dan karena memang hanya Gus Dur lah yang pada saat itu yang berani ke sana. Pertanyaannya, kenapa Gus Dur ke situ? Kita ingat sejarah bahwa Palestina ini punya kedekatan moral yang sangat dengan negara kita. Kita ya. Pada saat Presiden Soekarno di awal-awal Indonesia merdeka, Palestina adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan bangsa kita, kedaulatan kita ini dengan kemerdekaan. Iya. Kunjungan Gus Dur membalas pengakuan Palestina kepada Indonesia. Artinya dengan satu tujuan sumbangsi pikiran ataupun saran dari Gus Dur bisa diterima oleh kedua negara tersebut. Dan inilah yang kita mungkin tidak pahami oleh bangsa. Ya. Ya, ada beberapa yang tidak bisa menerima ya, Kiai. Iya. Jadi tapi kalau saya menanyakan pribadi, kalau pendapat Kiai tentang kunjungan tersebut sah-sah saja ya. Sah sebagai kepala negara, silakan. Sebagai seorang tokoh Nahdlatul Ulama, apalagi? Ya, iya. Tidak kan artinya tidak ada undang-undang bahwa kepala negara tidak boleh ke sini, Iya. tidak boleh. Dalam rangka menjalin hubungan bilateral dengan siapapun. Betul, betul. Cuman bangsa kita yang kadang-kadang tidak mau menerima. Ada sebagian Ada ya. sebagian yang tidak menerima, tidak Ya. memahami mungkin. Tapi mungkin begini juga, Kiai. Kita kalau melihat pasca atau sebelum Nahdlatul Ulama itu didirikan, peranan NU juga di dalam membela peradaban Islam ya, yaitu dengan Al-Hijaz ya, Komite Hijaz itu ya. Komite Hijaz sebenarnya. Komite Hijaz itu kan bagaimana berperan untuk mencegah terjadinya konflik di internal umat Islam ketika Arab Saudi itu ingin menghancurkan makam Rasulullah ya, memindahkan makam Rasulullah. Di situ kan NU juga berperan penting dengan Komite Hijaznya. Alhamdulillah akhirnya pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi tidak jadi membongkar makam Rasulullah SAW. Begitu ya. Itu udah sebelum NU didirikan malah itu sudah ada peranan NU di sana gitu. Iya. Gitu dong. Iya. Jadi intinya NU harus berperan ya di dalam tatanan global dunia ini, karena kan ormas Islam terbesar sedunia kan? Betul, NU. betul. Nah, jadi itu membuat kita mencontohkan bahwa sebenarnya kalau kita ber-NU ya, jangankan di tatanan global dunia, di dalam lingkungan masyarakat kita aja, artinya kita sebagai tokoh Nahdliyin harusnya menjadi ya sama seperti tadi rahmatan lil alamin, jadi teladan lah ya bagi masyarakat yang ada di sekitar. Ya, untuk peradaban. Untuk peradaban ya. Jadi konsep ini pun yang akhirnya dipelajari ya. Ya. Saya kira gimana itu Kang Ade? Kan sempat membandingkan antara nih akhirnya Islam yang ada di Arab Saudi sendiri itu mempelajari tentang NU. Gimana itu? Ya kan memang saat ini di Arab Saudi sendiri sudah mulai moderat Islamnya kan. Semenjak Muhammad bin Salman memimpin Saudi. Jadi sudah meninggalkan ajaran Wahabi gitu kan. Walaupun memang tidak, atau menurut saya belum 100% lah. Tetapi dengan perkembangan yang terjadi sekarang seperti perempuan boleh nyetir mobil gitu ya. Itu kan beritanya viral juga tuh gitu kan.
perempuan boleh untuk bekerja seperti itu. Itu juga perubahan-perubahan yang terjadi di Arab Saudi gitu untuk menjadi Islam yang moderat. Seperti halnya NU ini Kiai. Jadi berkaca kepada keberhasilan Indonesia yang tadi Kiai bilang bahwa NU itu mampu mempersatukan seluruh komponen masyarakat dengan di Indonesia dengan berbagai perbedaan suku bangsa gitu kan, perbedaan agama gitu kan. Bahkan mungkin ini harus disampaikan juga nih Kiai bahwa Piagam Jakarta. Nah, baru saya mau bilang, berarti Ya. NU menentang itu ya. Betul. Piagam Jakarta sila pertama itu, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu kan yang berubah atas ijtihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, gitu. Jadi akhirnya setelah direstui oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini, Hadratus Syekh, akhirnya terjadi Pancasila yang sekarang ada gitu. Jadi kalau yang dibilang bahwa yang merubah itu Soekarno, bukan, yang merubah itu Kiai gitu kan, dengan melalui apa Kiai namanya? Puasa, ya kan, baca Quran, hatam, tirakat begitu. Jadi nggak sembarangan berubah Demi menjaga tatanan hidup betul bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai. Jadi peranan NU itu memang sudah dirasakan sejak zaman masih awal-awal berdiri gitu dong. Iya. Ya, sahabat A, kira-kira seperti itu ya. Jadi pertama, NU itu sangat penting peranannya dalam membangun peradaban, perdamaian di global sebenarnya ya. Tadi beberapa contoh kecil yang sudah kita sampaikan bahwa kita ber-NU itu bagaimana kita supaya menjadi teladan ya, bahasa itunya rahmatan lil alamin, Ahlussunnah wal Jamaah itu ada gitu untuk seluruh warga Indonesia dan seluruh dunia. Yo. Untuk itu tambahan. Ya, Kita berharap kepada pengurus PB yang sekarang dengan dimotori oleh Gus Yahya, kami warga NU Karawang dan PCNU Kabupaten Karawang berharap beliau ini selalu berperan aktif mengembangkan NU ke seluruh dunia. Ya. amin. Dengan satu harapan, mudah-mudahan dengan wasilah NU akan terjadi kerukunan umat beragama di negara manapun. Ya. Amin. Dan jadi apa gini, saya jadi teringat dengan kalam dari Habib Lutfi bin Yahya bahwa ketua PBNU itu terpilih memang sudah dikehendaki Allah sesuai dengan zamannya. Ini luar biasa nih. Dan saya memperhatikan ketika zaman Kiai Said itu sedang marak-maraknya aliran Salafi Wahabi mengembangkan ajarannya di Indonesia. Yang menghajar habis-habisan itu ketua umum PBNU pada saat itu Kiai Said Akil Siraj. Iya, Kiai Said Akil Siraj. Nah, sekarang di masa-masa politik, ya kan, perkembangan politik. Nah, Gus Yahya ini kan seorang politik ulung gitu kan. Iya. Sampai beliau hubungan internasionalnya pun Israel, semua negara pernah mengundang beliau untuk jadi pembicara. Dan saya melihat ini suatu kebenaran ucapan dari Habib Lutfi bin Yahya gitu. Bahwa memang NU itu sesuai dengan zamannya, ketua PBNU itu sesuai dengan zamannya. Begitu mungkin dok. Ya. Oke, sahabat AA, cukup sekian dulu podcast kita yang kedua malam ini. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya bersama nanti ada tamu yang berbeda ya. Iya. Hanya di sahabat AA, sahabat Kang Angger. Kita undang ketua PCNU. Nah, oke. Siap itulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.